Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan tentang sebuah kebenaran panggilan Yunus, sehingga Yunus ada di perut ikan. Kisah Yunus adalah cerita yang menarik tentang pembangkangan seorang nabi sesudah ditelan seekor ikan besar dan dikeluarkan kembali di pantai, yang menegur kota Niniwe yang berdosa untuk segera berbalik atau bertobat. Teks Alkitab seringkali dipertanyakan oleh mereka yang tidak beriman mengenai cerita yang luar biasa ini. Terdapat beberapa keajaiban ini meliputi dari alur kisah Yunus, munculnya badai Mediterania yang diperintahkan dan dihentikan oleh Allah, seekor ikan raksasa ditentukan Allah untuk menelan nabi setelah ia dilemparkan ke laut oleh para pelaut, kehidupan Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, atau kebangkitannya dari kematian setelah dikeluarkannya ke darat. Bergantung bagaimana Anda menafsirkan Alkitab tentang teks tersebut. Yunus pasal 1 ayat 17, ikan membuang Yunus ke tepi pantai atas perintah Allah. Sebuah pohon jarak ditentukan oleh Allah untuk berkembang dengan pesat agar dapat memberikan perlindungan bagi Yunus. Seekor ulat ditentukan Allah untuk menyerang pohon jarak yang melindungi Yunus. Angin kencang diperintahkan oleh Allah untuk menyebabkan ketidaknyamanan bagi Yunus. Para kritikus Alkitab berpendapat bahwa pertobatan Niniwe ini sulit untuk dipercaya, meskipun secara teknis tidak bisa disebut sebagai suatu keajaiban. Sebenarnya pertobatan Niniwe sangat logis jika dihubungkan dengan cara Yunus muncul secara luar biasa dari pantai Mediterania dan tingginya minat terhadap penyembahan Dagon di daerah itu. Dagon adalah dewa ikan yang paling banyak dipuja di antara dewa-dewa Mesopotamia dan pesisir timur laut Mediterania. Dalam Alkitab, Dagon dihubungkan dengan orang Filistin. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 24, atau kitab 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 7. 1 Tawarik pasal 10 ayat 8 sampai 12. Gambar Dagon ditemukan di berbagai istana dan di kuil Niniwe serta di seluruh daerah tersebut. Dengan sejumlah situasi, Dagon digambarkan sebagai sosok pria berpakaian layaknya ikan. Dagon juga digambarkan sebagai entitas setengah manusia dan setengah ikan. Mirip sekali dengan ikan duyung jantan. Tentang keberhasilan Yunus dalam mempertobatkan Niniwe, adakah tanda yang lebih baik sebagai utusan Tuhan ke Niniwe yang seharusnya dilakukan oleh Yunus selain dilemparkan keluar dari mulut ikan besar, seperti disaksikan orang-orang misalnya di pantai Venesia, di mana dewa ikan adalah objek ibadah paling terkenal. Peristiwa seperti itu jelas membangkitkan sifat para pengamat yang cenderung berubah-ubah di wilayah timur, sehingga banyak orang akan bersedia mengikuti sesuatu yang tampaknya merupakan wujud baru dari dewa ikan, menyatakan kebangkitannya dari lautan saat ia melanjutkan misinya ke kota di mana dewa ikan menjadi pusat penyembahan. Apabila merujuk pada penampilan Yunus pada waktu itu, yang sudah pasti menjadi putih akibat asam lambung ikan, sangat mendukung penyampaian khotbahnya. Jika benar demikian, maka penduduk Niniwe pada waktu itu diingatkan oleh seorang pria yang kulit putih, rambut dan pakaiannya berwarna pucat seperti hantu. Seorang pria yang kemungkinan dikelilingi oleh kelompok pengikut fanatik, sebab banyak di antara mereka mengklaim telah melihat secara langsung. Yunus dimutahkan di tepi laut oleh ikan besar, dan mereka mungkin saja membesar-besarkan beberapa hal bersifat hiperbola dengan bumbu-bumbu yang semakin menyedapkan. Yunus hanya perlu menciptakan sedikit keributan agar bisa bertemu dengan raja. Setelah menerima pesan Yunus tentang bencana yang akan menimpanya, raja dengan segala kekuasaannya mungkin akan memerintahkan warga kota untuk berpuasa dan bertobat. Menurut kesaksian Alkitab, inilah yang sebenar-benarnya terjadi.
Yunus pasal 3 ayat 6-9. Karena Yunus dimutahkan di tepi laut oleh ikan besar, pertobatan Niniwe menjadi sangat logis. Tentang peristiwa yang dialami Yunus, terdapat beberapa bukti yang menarik. Sekitar abad ketiga, sejarawan Babelonia yang bernama Berosus menyata tentang makhluk legendaris yang dikenal sebagai Wanes. Berosus menyatakan bahwa makhluk tersebut muncul dari lautan untuk mengajarkan kebijaksanaan ilahi kepada manusia. Para cendekiawan umumnya mengaitkan manusia ikan yang misterius ini sebagai representasi dari dewa air Babelonia atau Enki. Hal aneh dari cerita yang berkaitan dengan nama Wanes, Berosus menuliskan karyanya dalam bahasa Yunani pada masa Helenistik. Nama Wanes berasal dari nama Yunani yaitu Ioannes. Dengan hanya menghilangkan satu huruf, Ioannes merupakan salah satu dari dua nama Yunani yang dipakai secara bergantian di seluruh Perjanjian Baru Yunani yang merujuk kepada nama Yonah atau Yunus yang kemudian menjadi Yohanan. Dari situlah kita mendapatkan nama Yohanes. Perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 42. Sebaliknya, baik Yohanes atau Yonas, istilah Yunani lain yang digunakan untuk merujuk kepada Yunus juga muncul pada Perjanjian Baru, dipakai secara bergantian yang menyebut nama Ibrani Yohanan dalam Septuaginta Yunani, yaitu terjemahan Yunani dari kitab Perjanjian Lama. Dalam Septuaginta dibandingkan dengan bagian sama dari Perjanjian Lama kitab Ibrani terkait menghilangkan huruf I pada Yohanes. Dalam teks-teks Asyur, huruf J dari istilah asing berubah menjadi huruf I atau bahkan lenyap sepenuhnya, sehingga Yohanes yang merupakan Yunani dari Jona muncul dalam bahasa Asyur dengan sebutan Yohanes atau Oanes. Ini mengindikasikan bahwa Berosus menuliskan tentang seorang manusia ikan yang bernama Yunus yang muncul dari lautan untuk menyampaikan kebijaksanaan ilahi kepada manusia. Ini adalah bukti yang menakjubkan dari sejarah Ibrani. Berosus mengungkapkan bahwa datanya berasal dari sumber resmi di Babelonia. Apabila merujuk dari tulisan Berosus, jika demikian, tampaknya Yunus pernah dianggap sebagai dewa dan legenda selama 3 abad. Awalnya oleh bangsa Asyur yang jelas mengaitkan Yunus dengan dewa ikan Dagon. Selain catatan Berosus, Yunus juga tercatat dalam sejarah Israel sebagai seorang nabi yang memprediksi kemenangan tentang Yerobeam II terhadap Syria pada abad ke-8 sebelum Masehi, 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Yosefus mengatakan demikian, Yunus bukanlah sekadar karakter rekaan yang dibuat untuk berfungsi sebagai nabi yang melawan dan kemudian ditelan oleh ikan besar. Dia adalah bagian dari sejarah nabi-nabi bangsa Israel tentang kota Niniwe. Kota ini ditemukan pada abad ke-19 setelah lebih dari 2500 tahun menjadi teka-teki. Penemuan kembali Niniwe pada abad ke-19 menjadi bukti luar biasa mengenai ketepatan Alkitab yang menyebut Niniwe sebanyak 18 kali dan mengandalkan seluruh 2 kitab, baik kitab Yunus dan Nahum, yang menceritakan. Banyak ahli memperkirakan bahwa hewan tersebut adalah kakak Lot yang dikenal juga sebagai Paus Prema. Akhir-akhir ini banyak yang berpendapat bahwa hiu putih telah menelan Yunus. Farse Ibrani yang terdapat dalam Perjanjian Lama adalah Gadoldak yang secara literal harfiah diartikan dengan ikan besar. Kata Yunani yang terdapat dalam Perjanjian Baru adalah ketos yang mengartikan makhluk laut. Terdapat 2 spesies ikan besar di lautan Mediterania yang bisa menelan manusia. Hewan tersebut adalah hiu putih dan Paus Prema. Kedua makhluk itu diketahui pengembara mencari mangsa di Mediterania dan telah dikenal oleh para penganut Mediterania sejak zaman kuno. Yesus membahas ujian berat yang dialami Yunus sebagai suatu peristiwa sejarah yang nyata
Ia memakainya sebagai analogi untuk penyaliban dan kebangkitannya, yang juga merupakan peristiwa yang menakjubkan. Yesus berkata, "Karena seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Sebelum menolak cerita Yunus dan menganggapnya hanya sebagai fiksi belaka. Demikianlah saudara, apa yang bisa saya bagikan. Bagaimana kisah tentang Yunus bukan hanya sebuah kisah yang diceritakan dalam Alkitab, tetapi tercatat di dalam sejarah Babilonia kuno yang ditulis oleh Herosus. Kiranya apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.